perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Fania. Dan aku Rapip. Kami hari ini akan membuat video tentang hidrosfer. Sebelum ke materinya, kalian udah tahu belum sih maksud dari hidrosfer itu apa? Manfaatnya apa? Dan tujuannya itu apa sih? Nah, di video ini kami akan menjelaskan semua hal yang berhubungan dengan hidrosfer. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Cekidot. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi, baik dalam bentuk cair, padat, ataupun gas. Hidrosfer itu mencakup semua air yang ada di bumi. Contohnya tuh kayak laut, samudra, sungai, danau, terus masih banyak lagi. Macam hidrosfer, yaitu air laut dan samudra, menutupi sekitar 71% permukaan bumi merupakan bagian terbesar dari hidrosfer. Kemudian ada air hujan, hasil dari kondensasi uap air di atmosfer yang jatuh ke bumi. Kemudian ada juga air daratan meliputi sungai, danau, rawa, waduk, dan air tanah. Dan yang terakhir ada air tanah, air yang tersimpan di bawah permukaan tanah, biasanya berasal dari infiltrasi hujan. Kemudian ada tujuan hidrosfer. Yang pertama, menopang kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, mengatur iklim dan suhu bumi. Ketiga, mendukung siklus air. 4, sumber daya alam. Dan yang terakhir, yang kelima, menjaga keseimbangan ekosistem. Manfaat hidrosfer: 1. Sumber air bagi makhluk hidup. 2. Sumber energi PLTH. 3. Menstabilkan iklim dan suhu bumi. 4. Mendukung pertanian dan perikanan. Siklus pendek. Dalam siklus hidrologi pendek, air dari laut mengalami evaporasi atau penguapan, lalu uap air mengalami kondensasi dan membentuk awan. Turun sebagai presipitasi atau hujan. Selain evaporasi, ada juga transpirasi, yaitu penguapan air dari tanaman, dan intersepsi, yaitu air hujan yang tertahan di tanaman lalu menguap kembali sebelum menyentuh tanah. Dalam siklus hidrologi sedang, air mengalami evaporasi, lalu kondensasi membentuk awan. Awan kemudian berpindah ke daratan melalui proses adveksi, pergerakan awan karena angin, dan hujan turun di darat atau bisa disebut juga presipitasi. Air hujan di darat bisa mengalir kembali ke laut sebagai run-off, aliran permukaan, atau meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi. Meski lebih lambat, air dari infiltrasi tetap akan kembali ke laut menyempurnakan siklus. Dalam siklus hidrologi panjang, air mengalami evaporasi dan kondensasi, lalu turun sebagai hujan es karena suhu udara yang rendah. Es atau salju ini akan mencair saat musim semi, mengalir ke laut, dan mengulang siklusnya. Siklus ini juga melibatkan sublimasi, yaitu proses es langsung berubah menjadi uap air tanpa mencair terlebih dahulu. Jadi, uap air di atmosfer bisa berasal dari air maupun es. Nah, abis kalian nonton video tadi, kalian pasti udah ngerti dong apa yang dimaksud sama hidrosfer. Oke guys, segini aja penjelasan dari kelompok kami mengenai hidrosfer. Kurang lebihnya kita mohon maaf ya guys kalau kita ada salah. Bye-bye.